Shalom, selamat sore saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat sore ini kembali kita bersama-sama boleh beribadah untuk menantikan perjanjian Tuhan, yaitu pengurapan Roh Kudus atas setiap hidup kita. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Yesus, kini perkara
20 hari ini kiranya kuasa-Mu nyata melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu yang menyapa kembali hati kami, berbicara pada kami pribadi, baik kami yang saat ini ada di studio, baik jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Kiranya Tuhan menyapa kami semua, khususnya jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang dan semua pemirsa media TV yang ada dimanapun. Dan Tuhan berbicara melalui firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami yakin ada kuasa di dalam firman. Mari katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga murid-murid Yesus saat ini sedang berada di loteng Yerusalem menantikan pengurapan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita ini tidak mengerti dan tidak memahami tentang Roh Kudus. Siapakah sebenarnya Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi dari Tritunggal Allah kita, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita tidak bisa memahami betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terkadang kita menganggap Roh itu seperti bayang-bayang yang orang tidak mengerti dan memahami. Tetapi pada malam hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang dapat dimengerti dan dipahami. Karena Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi yang mempunyai perasaan. Roh Kudus itu sebuah pribadi yang bisa mengenal setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita ini bisa mengerti. Kalau dalam kehidupan kekristenan kita tidak bisa mengerti dan memahami keberadaan Roh Kudus, maka seringkali kita ini mengabaikan, merasa tidak menganggap pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita boleh mengerti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita boleh memahami bagaimana Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, yang pertama, Roh Kudus itu menolong kita untuk kita bisa berdoa. Kenapa saya katakan seperti ini? Terkadang dalam kehidupan kita, dengan adanya persoalan hidup beban berat yang seringkali menimpa atau kita alami, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, sakit penyakit,
sehingga kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Di saat-saat tertentu rasanya hidup itu jenuh, capek dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus inilah yang memimpin kita sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itu terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8, 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus itu selalu memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa melakukan. Maka Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita supaya kita bisa berdoa. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu juga membimbing kita, mengajar kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, kadang kita tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, di saat kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus itulah yang membimbing kita, mengajarkan kita dalam satu kebenaran firman Tuhan. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus itu selalu memberikan bimbingan. Roh Kudus itu selalu memimpin kita. Nah, sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Roh Kudus itu akan membimbing kamu untuk menjadi kebenaran. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Betapa bahagianya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita tidak mampu menyelesaikan persoalan, tapi ketika Roh itu membimbing kita dalam kebenaran, maka Roh itu akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita tidak mampu menjangkau pikiran Allah. Kita tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami alami dalam kehidupan saya sebagai seorang pengusaha, seringkali saya tidak mampu untuk berpikir sesuatu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Salah satu contoh, saya tidak pernah berpikir tentang usaha perumahan. Di tengah-tengah pandemi corona, situasi sulit, penjualan mobil menurun. Tetapi Tuhan memberikan hikmat.
sehingga saya bisa melakukan usaha di mana saya bisa membuat perumahan subsidi yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, hal-hal yang seakan datang kita nggak tahu, tapi Tuhan sudah menunjukkan, memberitahukan masa yang akan datang. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab itu kami menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk setia berdoa, menantikan kepenuhan Roh Kudus, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita diarahkan oleh Roh Kudus, kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak tahu, Tuhan kasih tahu. Masa yang akan datang, apa yang terjadi, Tuhan kasih tahu. Nah, sebab itu malam hari ini saya percaya jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus, seluruh jemaat Tuhan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan bahwa keinginan Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus jauh lebih besar dari keinginan jemaat Tuhan untuk mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Percayalah, di rumah saudara masing-masing saat ini juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan roh pengurapan-urapan, sehingga seluruh jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini, di rumah masing-masing, mereka sudah dijamah Tuhan. Kami percaya akan terjadi perubahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Pemulihan keluarga terjadi, pemulihan usaha terjadi. Apapun kesulitanmu, Tuhan sudah menolong. Percayalah, kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau akan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah pada malam hari ini, Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupanmu. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, masa depan yang penuh pengharapan menyertai dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.